Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sharing saya hari ini, saya beri judul Bolehkah Orang Kristen Marah? Pertama, untuk memulai kita perlu pahami bahwa rasa marah adalah perasaan yang alami. Ya, jadi itu perasaan yang alami. Rasa marah itu adalah sebuah indikator ada sesuatu yang tidak beres. Ya, yang jadi masalah adalah apa yang kita lakukan dengan rasa marah ini. Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27 bilang begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau di bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan sehari-hari bilang, kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Kalau ditanya apakah orang Kristen boleh marah, kita harus berusaha untuk bersabar, berusaha untuk tidak marah. Tapi kalau memang dalam suatu situasi kita akhirnya harus marah, Alkitab bilang jangan sampai menyebabkan kita berbuat dosa. Kalau sudah marah, cepat-cepat mengampuni. Kenapa? Karena orang yang lagi marah itu sangat mudah dipengaruhi, saudaraku. Iblis dapat mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kamu. Ya, itu sebabnya banyak perbuatan bodoh terjadi ketika kita sedang marah. Bersabar memang tidak langsung menyelesaikan masalah, tapi bersabar dapat mencegah kita untuk bertindak bodoh. Ya, rasa marah itu memang adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ingat, rasa marah tidak akan pernah menjadi solusi yang baik. Mari kita lihat sama-sama di Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Di situ ada cerita mengenai bagaimana orang-orang datang ingin membawa anak-anaknya kepada Yesus, supaya Yesus menjamah anak-anak mereka untuk memberkati anak-anak itu. Ya, ayat yang ke-14 Markus 10 ayat 14 bilang, bahasa Indonesia masa kini, melihat hal itu Yesus marah, lalu ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan melarang mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang menjadi anggota umat Allah. Ayat yang ke-15, ingatlah ini, siapa tidak menghadap Allah seperti seorang anak, tidak akan menjadi anggota umat Allah. Ayat yang ke-16, sesudah mengatakan demikian, Yesus memeluk anak-anak itu, kemudian ia meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan memberkati mereka. Ayat ini berbicara bahwa Yesus pun ternyata bisa marah, saudara-saudara. Ya, ada beberapa contoh yang lain lagi di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Yesus bisa marah. Tapi marahnya Yesus itu dia nggak marah lama-lama gitu ya, tidak marah berlama-lama. Bahkan di Markus 10 ayat 13 sampai 16 Yesus marah kepada murid-murid waktu mereka melarang orang-orang membawa anak-anak mereka untuk diberkati. Tapi setelah itu Yesus langsung memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Jadi dia nggak lama-lama, saudaraku. Dan bahkan setelah itu masih melanjutkan pelayanan-pelayanan mereka yang lain, ya. Dan dari ayat ini juga saya dapat bahwa kamu mungkin berpikir Tuhan masih sayang aku nggak ya gitu. Tuhan masih mau memberkati aku nggak? Saudara-saudaraku, kalau kalian baca, kalian perhatikan baik-baik, kalian perhatikan benar-benar ayat ini, ayat-ayat yang tadi kita baca di Markus 10 tadi, ya. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Allah rindu untuk memberkati kita, ya, memberkati hidup kita. Alkitab bahkan bilang kalau ada yang menghalangi kita, saudara, diberkati, Yesus marah. Kalau hari ini saudara sedang marah dengan keadaanmu, lalu kamu melihat bahwa mereka yang orang-orang yang meninggalkan Yesus kelihatannya, kelihatannya mereka hidupnya lebih makmur gitu, atau orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan atau bahkan tidak mengenal Tuhan, kenapa hidupnya sepertinya lebih sejahtera daripada kita? Ya, saudara bisa baca di Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 40. Di situ ada diceritakan mengenai kebahagiaan orang, ya, yang semu. Kita nggak bahas di video ini karena bacaannya cukup panjang.
Tapi ada satu prinsip pribadi hari ini yang saya rindu untuk saya bisa share, saya bagikan juga kepada kita untuk kita bersama-sama terapkan dalam kehidupan kita. Ya, prinsipnya simple, hanya satu kata, hanya satu kalimat, saudara. Kalau tidak bisa positif, lebih baik diam. Kalau tidak bisa positif, lebih baik kita diam. Ya, saya juga masih terus-menerus belajar mengenai prinsip ini karena memang nggak gampang gitu ya untuk melakukan. Kalau kita ngomong itu gampang, tapi untuk menerapkan itu nggak mudah, saudara. Ini adalah salah satu prinsip yang kita harus benar-benar pegang kuat, harus terus-menerus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Ya, kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Di situ firman Tuhan bilang, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Ya, bahasa Indonesia sehari-hari bilang, perhatikanlah ini baik-baik, saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Ketika kita sedang dalam masalah, belajar untuk diam, belajar untuk mendengar. Karena kalau dalam situasi kita biasanya lagi emosi, orang maunya ngomong terus, saudara. Bahkan bisa saling memprovokasi. Hal inilah yang menyebabkan kita bertindak bodoh ketika kita sedang marah. Jangan beradu argumen. Kenapa? Karena kalau orang lagi emosi, tidak mau mengalah, tapi maunya bicara terus. Saya belajar bahwa orang yang bicara dia merasa seolah-olah dia itu punya power atas orang yang lagi mendengarkan. Makanya dia ingin menegaskan posisinya atas orang yang lagi mendengar dia gitu. Itu sebabnya kalau orang lagi emosi biasanya beradu mulut, saudara. Mereka ingin bersaing posisinya siapa yang lebih mendominasi gitu ya, mendominasi keadaan. Tanpa mereka sadari, dosa kesombongan dan keangkuhan itu sudah mulai menguasai. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Artinya, utamakan kita mendengar daripada berbicara atau marah. Lanjutan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20 tadi, di ayat 21, saya langsung ambil dari bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan sehari-hari, bilang gini, "Sebab itu, buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat, terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu, sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian." Ternyata orang yang tidak mau mendengar, terlalu cepat berkata-kata, atau dalam bahasa sederhananya terlalu banyak bicara, tidak mau mendengar, cepat emosi, cepat marah, itu masuk dalam kategori kebiasaan kotor dan perbuatan jahat. Ya, itu yang dikatakan dalam dalam Yakobus pasal 1 tadi ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan bilang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Orang yang tidak tenang, dia tidak akan dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang tidak tenang, dia tidak akan bisa berdoa, ya. Dia tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Dalam berbagai situasi, termasuk juga kalau sedang dalam situasi kita mulai emosi, Roh Kudus pasti akan selalu mengingatkan mengenai sesuatu yang dapat menghindarkan kita dari jerat dosa. Ya, Tuhan selalu berbicara, tapi tergantung dari kita mau dengar apa tidak. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 21 bilang butuh kerendahan hati untuk mendengar perkataan Tuhan. Kalau kita mendengar perkataan Tuhan, percayalah saudara, itu akan menyelamatkan keluarga kita, itu akan menyelamatkan pelayanan kita, menyelamatkan pekerjaan kita, menyelamatkan hubungan suami istri, menyelamatkan hubungan orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup, ya, saya mau sampaikan adalah kita biasanya emosi ketika keadaan hidup kita atau hasil yang kita peroleh dari perjuangan berat yang kita lalui itu tidak seperti yang kita inginkan. Saudaraku, dalam setiap proses Tuhan bagi masing-masing pribadi kita, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Waktu Tuhan itu selalu tepat sesuai dengan ukuran dan takarannya Tuhan. Hasil yang terbaik akan selalu membutuhkan ketelitian, harus selalu membutuhkan
ketepatan, akan selalu membutuhkan waktu yang cukup untuk diselesaikan. Buah kesabaran adalah kematangan dan kedewasaan. Kalau kamu sedang diproses Tuhan, kalau ada hal yang masih sementara Tuhan kerjakan dalam hidupmu saat ini, bersabarlah. Tuhan selalu menepati janjinya. Dia selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Masalah yang luar biasa menandakan bahwa Anda adalah orang yang luar biasa. Alasan kamu mendapat tantangan, mendapat rintangan, mendapat masalah yang besar karena kamu memiliki masa depan yang besar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.